bergantung yang akan kita turun itu kampung adat. Jadi kalau di adat itu bisa disebut tuntunan. Segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri. Apalagi kalau di adat itu sudah larang. Ada yang boleh dan nggak bolehnya. Kan memang budaya milik bangsa, tapi kalau adat itu milik turunan. Yang mungkin etika, norma, budaya, tapi masih diterapkan. Jarak tempuh menuju Kampung Naga kisaran 500 meter setengah kilo, dan kita kebetulan posisi Kampung Naga adanya di lembah. Kita menuju anak tangga banyak, tidak ada 440 anak. Sekarang kita lagi ada di Kampung Naga. Oke, jadi kali ini kita pengen explore kehidupan tradisional dari Kampung Naga itu sendiri. Jadi mau tahu kayak gimana isi di Kampung Naga? Oke, kita telusuri ya. Let's go. Let's go. Ayo, ayo. Oke Kang, jadi saya Satria dari Papi Mami Jalan-Jalan, dan ini Rizky Art dari channel Rizky Art. Menyenangkan ya, nama saya Ijad, kebetulan saya sebagai masyarakat adat, dan saya sebetulnya dikasih mandat oleh Ketua Adat sebagai pemandu. Soalnya ntar kan mau turun Kampung Naga, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih dengan sudah turun Kampung Naga, mau silaturahim dengan warga Kampung Naga. Memang Kampung Naga itu sebetulnya tidak ada keistimewaan, itu masih berpegang teguh dengan adat istiadat secara turun-temurun. Cuman memang bedanya adat dan pariwisata memang beda gitu. Kalau pariwisata kan cuma melainkan tontonan, cuma diperlihatkan aja, ada tiket masuk perorangan, bebas di dalam. Tapi bergantung yang akan kita turun itu kampung adat. Jadi kalau di adat itu punya aturan tersendiri, apalagi kalau di adat segudang larangan. Ada yang boleh dan nggak boleh. Mungkin dengan turun Kampung Naga, silaturahim dengan warga Kampung Naga juga pengen memerlukan informasi tentang adat dan budaya. Dan mungkin saya akan mendamping ke bawah, dan mungkin saya akan menjelaskan mana yang boleh dan tidak boleh. Ya, jadi nanti kita bisa menjelaskan ya masalah adat di sini. Sementara mungkin sepengetahuan saya akan jelaskan. Terus untuk jarak tempuh menuju Kampung Naga kisaran 500 meter setengah kilo, dan kita menuruni tangga. Tangganya seperti ini, banyaknya ada 444 anak tangga. Cuman 444 anak tangga nggak bergantung sama ini anggap bonus atau pemanasan. Kita kalau begitu sekarang baru mulai itu. Ayolah, siap langsung. Oke. Tapi kalau Kampung Naga di sini kan agaman Muslim, Islam, dan di sini Sundana, Sunda Sanskerta. Oh iya. Ada juga Sunda Kaganga, Sunda Sakaga yang pertengahan mulai kita diajarkan dari anak sekolah juga gitu. Seperti di atas kan ada Tugu Kujang Pusaka yang tulisan 777 itu Sunda Kaganga. Tapi kalau di sini nggak ada pantangan. Kalau misalnya di sini kalau di Baduy kan nggak boleh pakai paku ya. Sebetulnya ya? Untuk Kampung Naga, untuk dari segi bangunan, di bawah kan dari dulu sampai sekarang memang bangunan dari alam semua. Terus penerangan masih menggunakan lampu cempor, lampu tempel, bahan baku minyak tanah. Terus misalnya kalau dulu sebelum Kampung Naga kebakaran, bangunan sama kayak Baduy, menggunakan pasak dari bambu. Cuman kalau sekarang pas sejak kebakaran itu menggunakan paku juga. Tapi kalau misalnya untuk masalah konsep pola hidup, hidupnya bersama alam sama gitu kan. Soalnya kalau manusia itu maksud dan tujuan sama, cuman perapatan mungkin yang beda. Seperti itu. Kemarin itu kan pernah ada musibah banjir bandang ya? Iya. Di sebelah mana kan? Jadi sebetulnya kalau di sini dari ratusan tahun mungkin dari dulu ya Kampung Naga tidak pernah terjadi kena banjir. Ya, cuman yang menjamai sekarang mungkin berbeda ya. Seperti yang di atas Kampung Naga di sananya gitu kan. Warga di luarnya. Itu banjir bandang nyampe ke pesawahan, nyampe ke empang-empang, cuman tidak meluap nyampe ke perampungan. Soalnya di sini kan memang percaya ya kalau misalnya alam itu Rahman Rahim, ya itu bisa disebut bukan bencana alam, bencana akhlak masyarakat manusia yang merusak alam. Tiba banjir longsor kan ulah kita juga gitu kan. Ya Kampung Naga kena imbasnya. Seperti itu. Itu mungkin
alam tersendiri ngasih istilah peringatan lah ke manusia supaya manusia itu jangan sampai serang. Karena daya serap air juga Iya. kan pengaruh juga apabila ada bangunan ya Kang. Iya. Kalau di luar itu Garut hampir habis itu kena banjir. Tapi kalau Kampung Naga walaupun di sini ada di lembah tidak pernah kena longsor, ada di bantaran sungai tidak nyampe banjir meluap nyampe ke tempat sungai. Tapi di sini tetap memang seolah-olah Kampung Naga lihat pemerintah dituntut hidup gaya dengan masalah kemarin dengan adanya pandemi. Di sini kan warga Kampung Naga sekolah juga cuma sarana nggak ada, gabung warga di luar. Jadi perlu daring juga untuk belajar. Yang mau tak mau warga Kampung Naga di sini beli HP anak-anaknya. Ya cuman di sini tetap mempunyai filter saringan. Sekira yang memecahkan adat dan budaya itu menolak. Seperti itu. Dan di sini Jadi, memang karena dengan- adanya daring diwajibkan pakai handphone, ya. akhirnya penduduk mau nggak mau beli handphone. Ya, soalnya anak-anak kan perlu belajar juga. Cuman di sini tetap mempunyai filter saringan. Sekira yang memecahkan adat dan budaya itu ditolak. Seperti contoh untuk masalah listrik ya, itu kan jangan total gitu banget gitu kalau misalnya untuk masalah listrik. Soalnya pokok pertama kan dikala listrik masuk Kampung Naga, antara menimbulkan senjangan. Apalagi kalau di adat itu pokok pertama yang diperlukan itu kan ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan bisa. Kita bisa posisi ngambil gambar di sini mangga. Ini ada tempat tumbuk lisung, huluran Kampung Naga. Terus di situ ada kamar mandi jamban. Cuman ntar di sana ada salah satu bangunan yang dikeramatkan, yang dipagar, yang tidak bisa diambil gambar. Terus. Jadi kira-kira di sini udah berapa lama? Prof, Antoni? Jadi untuk masalah Kampung Naga, kebetulan di sini kan Kampung Naga untuk masyarakat adat juga bisa disebut Parumun Obor atau kehilangan jejak. Soalnya Kampung Naga ini dulunya pas tahun 1956 sempat terjadi kebakaran. Itu yang dibakar oleh gerombolan DI zaman penjajah. DITI itu. DITI itu kan yang letaknya ada di hutan-hutan, yang letaknya ada dekat dengan Kampung Naga, yang letak ada di hutan nyampe ke perbatasan Gunung Galunggung. Sempat dari pihak DITI ngejak warga Kampung Naga, cuman di kala itu warga Kampung Naga kiblatnya ke Republik. Sampai sekarang ini. Pas tidak ngikut dengan beliau, semua kampung yang tidak ngikut dengan DITI, bangunan itu dibakar. Apalagi dengan di sini kan bangunan Kampung Naga, konstruksi bangunan kan dari alam semua mudah terbakar. Jadi untuk warga Kampung Naga tidak bisa membela barang-barang yang ada di Kampung Naga, berikut dokumen pun hangus terbakar semua. Ya istilahnya Parumun Obor. Kapan didirikan Kampung Naga, hari dan tanggal tidak terlihat. Cuman di sini kalau dilihat dari patilasan-patilasan, seperti contoh di sini ada salah satu contoh yang di bawah yang di pagar, itu ada yang disebut bekas pangsolatan. Disebut bekas pangsolatan itu soalnya di sini warga Kampung Naga menganut agama Muslim, Islam. Jadi dulunya sebelum pas Islam turun perintahnya sholat, bukan perintah bikin masjid. Jadi pas waktu itu warga Kampung Naga atau nenek moyang Kampung Naga katanya sarana ibadahnya membereskan batu-batu kecil supaya ngambil aliran wudhu dekat dengan bantaran sungai. Ya walaupun udah ada kerusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagian batu sampai sekarang yang dikeramatkan dan sekarang masih berada. Soalnya belum tentu ada bekas pangsolatan tapi gak ada kampung, mungkin kampung dulu. Jadi kira-kira berapa lama Kang Kampung Naga ini sudah ada di sini? Sudah itu semenjak Islam turun. Semenjak Islam turun Kampung Naga udah ada. And this kind of culture, village like this is just in this area in Indonesia or maybe in more place in Java. This kind of kampung, or it's just in this area maybe. Jadi kalau untuk tempatnya seperti ini ada juga kalau Baduy kurang lebih sama ya Kang? Ya. Jadi Sama di juga. sini kan ada Baduy, ada Kampung Naga, Sunda itu ada tiga. Sunda Kaganga, Sunda Sangsakerta, Sunda Wiwitan. Kalau Sunda Wiwitan yang dipegang oleh Baduy, itu Banten, itu mempunyai kepercayaan sendiri. Kalau Sunda Sangsakerta yang dipegang Kampung Naga. Jadi benang merah itu masih terikat. Cuman di sini kan prak-prakan sama, cuman maksud dan tujuan manusia itu Baduy dan ini sama. Cuman prak-prakan yang beda. Dari segi konsep pola hidupnya hidup bersama alam.
bukan hanya hidup sekedar ya. Jadi bersahabat dengan alam. Okay. You get all that? Yeah, more or less. There is just 3 village in this area, but there is no more in Indonesia, right? It's just Yeah, in here. Jadi di sini kalau adat itu kan ada paribasa, di sini budaya milik bangsa. Kalau adat itu milik keturunan, itu secara turun temurun. Seperti Baduy, Kampung Duku, Kampung Naga sama, itu secara turun temurun. Oke, Antonio, Shane, and Rob, what do you think about Kampung Naga? Ini tempat luar biasa, yeah. It's really raw and untouched. It's cool that they kind of live in their old school ways. Nggak pakai listrik, yeah. And it's cool, interesting, yeah. Oke, The place is beautiful. It's right in the middle of the Sawa. It's gorgeous. The people have been so friendly so far. I haven't been to a village like this. Yeah, it's beautiful. Yeah, I really like this kind of place, and I didn't expect him. Saya tidak tahu kami datang di sini. Yeah. Kami tidak tahu about this place at all. So it's so nice. Fungsinya kentungan di sini kalau ada musyawarah warga cukup kentung 3 kali, masyarakat sudah pada tahu. Dia kumpul di balai kampung atau di masjid. Seperti contoh seperti ini. Ini diginiin dulu. Nah ini tandanya ada kumpulan atau musyawarah warga. Warga udah pada tahu dia kumpul di masjid atau di balai. ini kalau digebuk sampai atas kedengeran? Kedengaran. Dan di sini beduk dan kentungan ini fungsinya dikala misalnya di sini dikala bulan suci Ramadan di sini untuk anak-anak sambil ngedulag itu ngabuburit. Ya. Terus misalnya dikala jam 2 dini hari dikala pas waktu sahur warga kampungnya atau ronda di sini ngedulag juga kentungan dan beduk di ini sampai ke warga yang Sanaga itu nyampe suaranya. Di Jakarta juga sama sih Kang. Jadi kalau Jakarta tuh kita sembari nunggu salat taraweh, Nah, biasanya tuh ya sama anak-anak juga kecil tuh, kami anak-anak. Ini menggunakan beduk. Ini suaranya cuman kalau misalnya di sini dipukul ya semua mungkin warga pada kumpul ada apa belum waktunya, kalau udah waktunya bisa dipukul. Nah, ini bangunan paling besar, ini masjid. Soalnya kalau di adat itu rumah itu tidak boleh melebihi besar masjid atau megah masjid. Jadi bangunan paling besar, paling megah diutamakan masjid. Di sini untuk masalah bangunan di Kampung Naga, ini yang disebut bangunan panggung. Di sini dalam satu bangunan rata-rata mempunyai 4 ruangan. Ada ruang tamu, ada ruang dapur yang sekarang ini saya pakai di sini tinggal. Ada goa, ada juga kamar untuk tempat istirahat. Di sini dari 4 ruangan di situ mempunyai makna tertentu. Seperti contoh saya menjelaskan di sini ruangan dapur. Soalnya di sini masyarakat Kampung Naga masak masih menggunakan seperti ini ya, tungku, bahan baku kayu bakar. Nah, terus misalnya di sini ini menggunakan tungku itu dibuat dari tanah yang menguatkannya pakai sabut kelapa. Ini bukan menggunakan semen ya. Soalnya kalau misalnya dikala masak, ini 1 lubang ke atas 2 lubang, jadi ini tetap dingin, nggak membalik panas gitu kan. Terus misalnya di sini nggak nyampe ke tanah, ini masih disangkai dengan bambu dan ini di atas tanah gitu kan. Terus misalnya di sini kalau ruangan dapur lantainya juga menggunakan palupuh atau bambu. Kenapa menggunakan palupuh atau bambu? Soalnya makan berkeluarga. Di sini seperti contoh ya, di sini anak lagi makannya di ruangan dapur. Kenapa di ruangan dapur? Jadi kalau ada makanan jatuh yang berminyak itu ini gampang diwaslah. Terus dikala air tumpah, ini langsung ke bawah. Soalnya ini bisa kuat juga kalau bambu gitu kan. Terus selain itu aja manfaatnya bambu di sini ruang dapur menggunakan ini. Soalnya di sini warga Kampung Naga masak masih menggunakan tungku bahan baku kayu bakar, otomatis banyak abunya. Jadi kalau membuang abu itu rajin ini bisa dibuka ke bawah bangunan. Seperti ini dibuka ke bawah, ntar dimasukin ke bawah. Di bawah udah posisi udah sediakan ayam. Kenapa di Kampung Naga di bawah bangunan pakai sedia ayam? Soalnya bangunan di Kampung Naga di sini kan bangunan dari alam, jadi ayam juga bisa menguatkan bangunan. Soalnya bangunan seperti ini musuhnya rayap. Dalam tidak sengaja dikala ada rayap dipatok oleh ayam. Terus aja manfaatnya ayam selain bisa membunuh rayap, bisa menguatkan bangunan. Di sini kan abu udah terbuang ke bawah, ntar di bawah oleh ayam ditakar, tercampur kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan dibangkat. Fungsinya untuk pupuk. Ya bisa disebut dari situ dari alam kembali lagi ke alam. Jadi segala sesuatu yang ada di Kampung Naga itu berputar, sirkulasi gitu dari alam bisa kembali lagi ke alam.
ini aja menggunakan sarung. Menggunakan sarung seperti ini. Oh, tadi, ya di aku nih. Dua anak. Jadi beliau umurnya udah nyampe 89 bulan. Dia kelahiran juga. Itu gajinya. Jadi kalau di sini kan warga Kampung Naga selain bercocok tanam, di sini sampingan ternak ayam juga, ada domba. Terus di situ posisi ayam itu di bawah bangunan, fungsinya supaya dikala misalnya di sini untuk ajas manfaat ayam, ayam juga bisa menguatkan bangunan. Soalnya kalau misalnya di sini bangunan seperti ini musuhnya rayap, dalam tidak sengaja dikala rayap naik itu dipatuk oleh ayam. Terus selain ayam bisa membunuh rayap, pokok pertama ajas manfaatnya ayam. Di sini kan warga Kampung Naga masak masih menggunakan tungku, bahan baku kayu bakar. Otomatis kalau menggunakan kayu bakar banyak abunya. Jadi warga itu dengan secara rajin membuang abu ke bawah bangunan, ntar di bawah bangunan oleh ayam ditakar, tercampur dengan kotor ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan itu dibangkat. Fungsi untuk pupuk. Ya bisa disebut dari alam kembali lagi ke alam. Seperti kemarin dengan adanya pandemi ya, dengan jangka 3 tahun untuk masyarakat Kampung Naga tidak ada yang kena. Soalnya di sini oksigen masih utuh. Soalnya di sini kan serapan-serapan atau racun-racun bisa keserap oleh pepohonan juga gitu. Kan Kampung Naga dikelilingi alam semesta. Jadi kalau misalnya di sini, kalau belakang itu ada ini, soalnya di depan itu ada 2 pintu, di belakang nggak ada pintu. Tapi tetap di sini depan dan belakang bangunan selalu ada saluran seni ini, selain menjauhkan dari segi penyakit untuk bersarang nyamuk juga. Di kala musim hujan, supaya di kala hujan deras ya, air nggak meluap nyampe ke bawah bangunan, itu maka langsung ke bawah, langsung terbuang ke sungai. Seperti itu menjauhkan pokok pertama, menjauhkan untuk bencana banjir. Jadi ini adalah jamban, lebih tepatnya WC yang ada di suku sini ya. Jadi WC di sini tidak boleh ada di dalam rumah, tapi harus di luar. Jadi apabila warga pengen buang air ataupun mandi, mereka wajib ke sini. Jadi air yang dari atas ini apabila sudah terpakai, semua akan terbuang ke sungai. Guys, we finally came to the end of the Kampung Naga trip. That was absolutely fantastic. I don't know what you guys. Yeah, that was great. That was awesome. Really informative. I learned so much. I love the philosophy about we take from nature and we also give back. And they didn't just say that, they showed us how they integrated that into the lifestyle, into the village and into the community. It was absolutely fantastic. Thanks a lot to Riskia, Zakaria, the Lost Boys for coming along. Thank you, Antonio. Thank you so much, guys. This was absolutely awesome. And thank you to the great guys who guided us around Kampung Naga. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan bagi-bagi dong. Ayo.